punya selingkuhan, ia suka memiliki barang-barang baru yang tidak bisa dijelaskan dari mana ia dapatkan. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang sudah punya selingkuhan. Lagi-lagi bicara selingkuh ini memang ada saja, ya. Dan juga setiap perselingkuhan memiliki metode dan cara yang berbeda-beda, ya. Hal tersebut adalah bertujuan setiap pelaku selingkuh dijamin akan berusaha menutupi perselingkuhannya serapat mungkin. Nah, namun kita juga harus melihat latar belakang tersebut. Tujuan ia selingkuh, ia ingin berpisah dengan pasangannya atau tidak. Ketika ingin berpisah dengan pasangannya, biasanya ia sama sekali tidak takut diketahui oleh pasangannya. Bahkan ketika ditanya, kamu selingkuh ya? Ia akan menjawab, kalau iya kenapa? Ini bedanya. Namun ketika seseorang yang berselingkuh dan ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, ia akan sangat hati-hati. Biasanya ia akan memberikan perilaku-perilaku atau perlakuan-perlakuan spesial terhadap pasangan untuk menutupi perselingkuhannya. Ini. Namun ketika orang yang berselingkuh lalu kemudian ia sudah tidak begitu cinta dengan pasangan, ia tidak begitu kuat ya dalam melakukan atau menutupi perselingkuhannya. Ini bedanya ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Terima kasih untuk teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua yang terus mengikuti jalannya atau konten-konten dari Kang Kumis ya. Hal yang pertama yang akan dilakukan ketika istri sudah punya selingkuhan, ia secara perlahan akan memperlihatkan cuek ya, perilaku-perilaku cuek, perilaku-perilaku tidak perhatian. Ini ia akan mulai berani tonjolkan, ya. Ia akan perilaku tersebut akan nonjol ya, akan paling bisa dirasakan dampaknya, paling mudah diketahui. Kenapa sih akhir-akhir ini istri saya atau suami saya justru cuek dengan saya? Ada apa ini? Nah, inilah pentingnya komunikasi sebetulnya kalau kita ingin betul-betul mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Jangan dibiarkan, ya. Cari momen yang tepat lalu bicarakan sebelum hal tersebut terjadi begitu jauh, ya. Lalu kemudian hal yang kedua, biasanya ia akan mulai menuntut dengan hal-hal yang di luar kemampuan pasangan atau suami, ya. Hal ini sebetulnya adalah untuk menciptakan hubungan agar semakin renggang. Ya, lalu ketika Anda bertanya, apakah ada orang yang menikah dengan selingkuhannya? Ada, ya, ada. Tapi memang semuanya tidak semua berakhir bahagia. Walaupun yang berakhir bahagia juga ada, ya. Karena bagaimanapun ini adalah yang perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda menikah dengan selingkuhan, Anda pun siap-siap untuk diselingkuhi, ya. Karena apa yang Anda dapat adalah hasil dari perilaku kita sendiri, ya. Ini yang harus kita pikirkan. Ketika kita mendapatkan pasangan dari hasil perselingkuhan, maka siap-siap juga untuk diselingkuhi, ya. Lalu kemudian yang ketiga, tidak adanya respon terhadap hasil perjuangan suami, ya. Kalau toh ada respon, justru respon yang di luar dugaan, bahwa istri akan menganggap bahwa semua keberhasilan, semua yang kita miliki ini adalah hasil kerja keras istri, ya. Sejauh mana perjuangan Anda itu akan diabaikan, ya. Kasihan. Ini banyak terjadi di tengah hidup rumah tangga kita. Nah, ketika secara tidak langsung istri sudah mengatur suami, ya ini repotnya, ya. Maka apapun, ya, kita harus tegas sebagai seorang kepala rumah tangga, karena perilaku pasangan kita ketika menyimpang dari aturan-aturan yang ada, ya, ini kita akan kena dampaknya, ya, atau kita akan menanggungnya. Ini yang harus kita jadikan patokan dalam hidup rumah tangga. Jadi kita harus tegas, ya. Kalau memang harus berpisah, jika memang itu lebih baik, pisah, ya. Kalau ada alasan, oh ini karena anak saya, ya. Tapi saya yakin ketika orang tua merasa tertekan dengan perilaku pasangan,
Anak pun jika sudah memahami, ia pun akan merasakan hal yang sama. Ya, ini. Saya tidak menyuruh sahabat harus berpisah ketika ada masalah. Bukan, itu jika terpaksa. Karena sebetulnya perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah. Ya, tapi ketika memang itu harus terjadi, ya, perpisahan dalam rumah tangga ini ada dua. Kalau nggak cerai, ya meninggal. Cuma itu. Dan itu akan terjadi. Entah itu karena meninggal, entah itu karena sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain, maka solusi terakhir hanyalah perceraian. Ya, walaupun tentunya ini harus melalui proses. Jadi tidak semudah kita bicara ada masalah langsung cerai. Tapi tentunya kita berupaya bagaimana kita mengembalikan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Ketika sudah dicoba namun tidak berhasil, berarti memang salah satu jalan adalah, atau bahkan satu-satunya jalan ya, harus berpisah. Lalu yang keempat adalah terjadinya hubungan seksual yang tidak stabil. Ya, kadang menurun atau si istri mau tapi tidak ada respon. Ya, seperti hidup dalam kematian. Jadi tidak ada gerakan ya. Nah, ketika ia terlihat begitu antusias dan begitu semangat, ada kalanya seperti itu. Bisa jadi orang tersebut memang sedang melakukan khayalan ya. Jadi mungkin bisa jadi berhubungan intimnya dengan Anda, tapi ia memang sedang membayangkan pria lain yang paling ia agung-agungkan selama ini. Bisa jadi seperti itu. Dan hal itu bisa terjadi itu pada saat keduanya bisa jadi sudah pernah melakukannya. Jadi ketika sedang melakukan dengan pasangannya, ia terbayang saat-saat itu. Ya. Ini. Lalu kemudian yang kelima, ia mulai berani mengeluh tentang ketidakenakannya, ya, ketidaknyamanannya selama menjalani hubungan dengan pasangan, selama menjalani hubungan dengan Anda. Ia mulai berani berterus terang bahwa ia tidak nyaman, tidak merasa hal-hal yang ia inginkan terpenuhi, ya, banyak ekspektasi yang sangat gagal ya, atau tidak sesuai dengan harapan. Ini ia mulai berani bercerita. Nah, otomatis ketika kita tidak bisa menyikapi hal tersebut dengan perasaan yang dingin, ini akan mengundang emosi loh ya. Maka bicara baik-baik di situasi yang tenang ya. Lalu kemudian yang keenam adalah ia mulai berani membandingkan kesuksesan Anda dengan kesuksesan suami tetangga ya. Inilah yang sering terjadi. Padahal dengan membandingkan pun itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak ikhtiar. Ya, kalau kita sibuk membandingkan suami kita atau istri kita dengan punya tetangga, itu tidak akan berpengaruh ketika yang diharapkan adalah ekonomi. Ya. Yang berpengaruh di sini adalah ketika itu terjadi, berdoa, kuatkan ikhtiar, ini akan dapat merubah hidup, ya. Lalu kemudian yang terakhir biasanya ketika istri ini sudah punya selingkuhan, ia suka memiliki barang-barang baru yang tidak bisa dijelaskan dari mana ia dapatkan. Ya, jadi ia akan merahasiakan asal usul barang yang akhir-akhir ini ia miliki. Ya, misalnya bisa jadi karena itu pemberian dari orang yang tidak mau, atau si suami ini tidak boleh kenal dengan orang ini. Atau bisa jadi ada loh ya perselingkuhan yang terlihat tetap nyaman. Ya, hubungan mereka bisa tetap baik padahal di balik itu ada perselingkuhan. Ada juga ya. Ini juga mungkin ia menggunakan trik-trik yang sangat halus ya. Namun sepandai-pandai tupai melompat, lama-lama akan jatuh juga ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.